Santapan Harian Senin 30 September 2024. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Sabdamu memanggil kami untuk berteduh bersamamu ya Kristus. Kini kami siap menerima firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berserah. Amin. Kisah Para Rasul 20 ayat 1-12. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajahi daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani, dan 3 bulan lamanya tinggal di situ. Orang-orang Yahudi bersekongkol untuk membunuh dia ketika ia hendak berlayar ke Syria. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai oleh Sopater anak Pirus dari Berea, Aristarkus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, Gaius dari Derbe, serta Timotius dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trofimus. Mereka berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi, dan dalam waktu 5 hari sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas tempat kami berkumpul ada banyak lampu. Seorang pemuda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, pemuda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah meninggal. Paulus turun ke bawah lalu merebahkan diri ke atas pemuda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan khawatir, ia masih hidup." Setelah kembali ke ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Sehabis makan, ia berbicara lama lagi sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka membawa pemuda itu dalam keadaan hidup dan mereka semua merasa sangat terhibur. Sahabat Santapan Harian, mendengar kisah ada yang tertidur dan mati karena khotbah panjang dari Paulus benar-benar terdengar seperti humor yang sangat menghibur untuk semua pengkhotbah. Tak apa kalau ada yang tertidur karena khotbah kita, karena ini pun terjadi pada Paulus. Eutikus, anak muda itu betul-betul tak dapat menahan kantuknya dan jatuh dari tingkat 3 sampai mati. Penyembuhan Paulus dengan merebahkan tubuhnya di atas Eutikus mengingatkan pada kisah penyembuhan yang dilakukan Elia. Kisah ini memberikan gambaran tentang pertemuan-pertemuan gereja mula-mula. Pertemuan minggu malam dilakukan di rumah-rumah jemaat dan bisa berlangsung dengan diskusi sampai larut malam disertai perjamuan. Ada gambaran suasana yang hangat, bersahabat, humor, dan bahkan mukjizat kesembuhan. Saat ini, masihkah gereja memiliki daya tarik bagi generasi muda? Menarik untuk membayangkan bahwa dengan sumber daya yang mungkin sangat terbatas dari gereja mula-mula, mereka sanggup membangun berbagai pertemuan rumahan
dengan Paulus sebagai pembicara atau tokoh guru yang lain. Mereka menjadi bagian dinamis denyut kehidupan gereja mula-mula. Di zaman ini ada upaya membangun komunitas dengan memanfaatkan ruang ketiga. Kafe, mall, dan restoran menjadi pilihan alternatif. Ada indikasi bahwa ruang gereja terasa tidak cocok bagi masyarakat atau topik tertentu. Di sisi yang lain, mungkinkah gereja dianggap kurang relevan sebagai tempat mendiskusikan berbagai topik yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat? Misi Paulus berdenyut secara nyata di rumah-rumah jemaat, yaitu ruang pertama kehidupan umat. Ada perjamuan dan persahabatan. Ada yang mati ketiduran dan disembuhkan. Namun tak ada yang mempertanyakan dan meragukan relevansi gereja mula-mula yang mengalir di tengah kehidupan umat. Mungkin inilah humor Alkitab untuk kita. Zaman ini banyak yang ketiduran di gereja, namun sedikit yang disembuhkan. Mungkinkah visi gereja rumahan Paulus kita hidupi lagi? Mari kita berdoa. Tuhan, ingatkanlah kami bahwa gereja adalah karya-Mu dan Engkau mengumpulkan kami semua untuk menggenapi kehendak-Mu yang mulia. Tolong kami untuk meneruskan kasih-Mu kepada orang lain dalam Kristus yang memampukan kami. Amin.